Deskripsi umum sistem. Sistem informasi entertainment ini menggunakan basis web, sehingga bisa dibuka oleh siapapun. Sistem ini juga menggunakan bahasa pemrograman PHP dan support di semua aplikasi web browser. Untuk menggunakan Sirama ini diperlukan akses internet untuk menikmati fitur-fitur yang ada. Radio merupakan media efektif bagi masyarakat karena radio memiliki jangkauan yang luas. Selain itu, radio dapat menembus seluruh lapisan masyarakat. Radio memiliki fungsi sebagai sarana informasi dan hiburan. Zaman semakin maju, radio juga semakin ditinggalkan. Saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan akses internet. Dengan adanya masalah ini, kami membuat Sirama, yaitu Sistem Informasi Radio Kota Malang, dengan ruang lingkup Kota Malang, agar masyarakat Kota Malang dapat menikmati kembali radio yang mulai ditinggalkan. Dan masyarakat Kota Malang yang tinggal di luar Kota Malang tetap dapat mengikuti informasi-informasi dan kejadian yang terjadi saat ini di Kota Malang. Karena itu kami membuat Sistem Informasi Radio Kota Malang atau Sirama dengan memadukan nuansa radio yang baru ala internet. Fitur-fitur Sirama. Yang pertama dari sisi admin. Admin dapat mengupdate daftar radio, kemudian admin dapat mengupdate program radio, admin dapat mengupdate event radio, dan yang terakhir, admin dapat menghapus komentar. Kemudian fitur Sirama dari sisi user. Yang pertama, user dapat melihat daftar radio, user dapat melihat informasi detail radio, user dapat melihat peta posisi, user dapat melihat info event radio, dan user dapat melihat program bayaran radio. Kemudian, user dapat meninggalkan komentar berupa anonymous. Kemudian, user dapat melihat informasi kekuatan sinyal radio, dan yang terakhir, user dapat melakukan pencarian radio. Saya Evilia Nurharsanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen dari SKPL. SKPL ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang nantinya digunakan untuk melakukan perancangan terhadap program yang akan kita buat. Pertama, masuk ke use case dari Sirama, yaitu nama sistem kami. Di sini memiliki 3 buah aktor. Yang pertama ada non-member, kemudian ada member, dan ada admin. Untuk non-member itu bisa melakukan registrasi dan login, sedangkan untuk member bisa melihat daftar radio, melihat program harian radio, mencari radio, menulis komentar, dan juga melakukan logout. Sedangkan untuk admin, dia bisa melakukan hapus komentar, update informasi radio, tambah radio, dan update program harian radio. Ini masuk ke use case skenario. Di sini kami mengambil satu fitur utama, yaitu melihat detail informasi radio, di mana objektifnya adalah admin dan member dapat melihat detail radio, kemudian faktornya adalah admin dan member. Preconditionnya, sistem menampilkan daftar radio. Untuk menfonya, yang pertama, aktor memilih radio yang diinginkan, dan yang kedua, sistem menampilkan informasi detail radio. Dan post conditionnya adalah aktor dapat melihat seluruh informasi detail radio sesuai dengan yang diinginkan. Di dalam use case skenario melihat detail informasi radio ini, kami tidak memiliki alternative flow. Selanjutnya masuk ke sequence diagram. Jadi yang pertama adalah member melakukan pemilihan radio yang akan dilihat detailnya ke dalam view menu. Kemudian masuk ke metode request detail yang akan dijalankan oleh controller dan ke metode radio dengan parameternya frekuensi, di mana itu akan mengambil data yang ada di dalam database, yaitu database mradio. Kemudian mengembalikan data hasil yang diambil dari database tadi melalui controllernya dan dikirimkan ke view detail radio. Ini merupakan kelas diagram dari sistem Sirama secara keseluruhan, di mana di dalam kelas diagram pada dokumen SKPL itu masih hanya berupa nama kelasnya dan diberikan relasi. Jadi belum ada atributnya juga metode-metodenya di dalam dokumen SKPL. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan pada dokumen perancangan perangkat lunak. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan fitur utama dari kelompok kami, yaitu detail radio. Jadi
dalam DPPL ini terdapat sebuah sequence diagram ya untuk menampilkan data radio, dan terlihat beberapa alurnya ya, yaitu ada member, ada boundary menu dan data radio, ada controller data radio, dan ada entitas radio. Jadi ketika member sudah login, maka akan dihadapkan beberapa pilihan menu dari list radio. Nah, ketika member sudah memilih salah satunya, maka kontrol akan memproses apa yang di request tadi, di request detail, dan mengirimkannya ke database, yaitu entitas radio, dengan mengirimkan get radio dan frekuensi dari radio yang dipilih. Maka setelah itu akan ditampilkan pada vData radio. Ini adalah urutan dalam sequence diagramnya. Kemudian kalau dalam kelas diagramnya, ketika member sudah memasuki data radio ya, maka nanti member akan bisa memilih untuk melihat peta, untuk melihat data radio secara ringkas, dan frekuensinya serta eventnya. Ini kalau dalam kelas diagram. Kemudian kalau dalam perancangan antarmukanya seperti ini. Jadi ini adalah rancangan kasar dari melihat data radio. Jadi yang pertama ini adalah menampilkan logonya. Terus yang kedua ini menampilkan menu beranda. Yang ketiga ini menampilkan jadwal harian. Yang keempat ini komentar. Dan yang kelima ini adalah menu cari ya, search. Dan yang keenam ini nama member yang sudah login, dan nomor 7 ini adalah logout. Kemudian yang nomor 8 ini adalah logo dari radio yang telah dipilih, dan ini adalah nama radionya. Yang nomor 10 ini adalah untuk menampilkan deskripsi secara singkat. Kemudian yang 11 ini adalah untuk menampilkan peta, 12 ini untuk menampilkan frekuensi, dan 13 ini untuk menampilkan event. Jadi ketiganya ini sudah dipilih, maka semuanya akan ditampilkan di nomor 14 ini, yaitu dengan menggunakan Ajax. Jadi tidak butuh tambahan-tambahan PHP lagi, tambahan kelas dan yang lain-lainnya gitu. Cukup dalam satu fix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskar Maulana. Di sini saya akan menjelaskan DUPL dari proyek kelompok kami, yaitu Sistem Informasi Radio Kota Malang. DUPL sendiri berisi tentang pengujian perangkat lunak yang telah dibuat berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang disebutkan di dalam SKPL. Nah, di pengujian perangkat lunak ini bagi menjadi dua, yaitu pengujian white box testing dan black box testing. Di sini saya akan menguji kebutuhan fungsional yang utama, yaitu melihat informasi detail radio menggunakan black box testing yang hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji. Perangkat keras pengujiannya ini laptop Asus RAM 4GB, harddisk 500GB. Lanjut ke pengujian unit. Pengujian unitnya tidak ada karena saya menggunakan black box testing yang hanya mengamatinya. Next, terus lalu di sini pengujian validasi. Nah, di sini tertera informasi detail radio tersebut, mengujinya dengan cara black box testing. Lanjut pengujian validasinya, hasil pengujian validasinya. Di sini pengujian melihat informasi detail radio, expected resultnya adalah hasil yang diharapkan adalah sistem menampilkan informasi detail radio yang dipilih oleh member, dan hasilnya adalah sama, yaitu sistem dapat menampilkan informasi detail yang dipilih oleh member. Di sini saya akan mencoba mulai mengujinya. Contoh, di sini saya akan mengklik Radio Andalus. Nah, di sini telah tampil informasi detail melalui nama radio, nomor radio, dan deskripsi radio, lihat peta, lihat frekuensi, dan lihat event. Jadi statusnya adalah valid karena tadi telah benar semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yazi. Saya akan menjelaskan implementasi program dari proyek akhir kelompok kami. Di sini saya akan menggunakan kebutuhan fungsional melihat detail radio. Di melihat detail radio ini,
memiliki alur seperti ini, seperti sequence seperti ini. Dia memiliki dua boundary, yaitu menu detil radio, kemudian satu kontrol detil radio, dan satu entitas yaitu radio. Berdasarkan sequence ini, saya akan membuat codingan seperti ini. Terdapat V menu, V detil radio, C detil radio, dan M radio, sama seperti sequence tadi. Di sini maksudnya terdapat jQuery gambar. Untuk mengakses apabila diklik dia akan menjalankan C detil radio. Seperti yang di sini. Di sini terdapat V menu. Ketika saya klik dia akan menjalankan C detil radionya. Sama seperti codingan tadi. Dan saya menuju ke C detil radio. Jadi dia akan menampilkan V detil radio. Untuk request detail dia akan menampilkan V detil radio. Seperti ini. Kemudian untuk mengakses M radionya dia akan mengakses get radio. Nah, get radio ini berdasarkan frekuensi yang telah dipilih user. Jadi misalkan dia akan mengklik ini, dia akan request frekuensi 91,1. Dia akan meretrieve dari database sebesar frekuensi 91,1 seperti itu. Kemudian sini sama seperti kelas diagramnya juga terdapat C detil radio, kemudian M radio yang dihubungkan juga. Juga terdapat C peta, M peta, dan V detil radio seperti itu. Di sini juga akan mengakses. Di sini untuk lihat peta, lihat frekuensi, dan lihat event menggunakan Ajax. Jadi tampilannya ini tidak perlu ngeload lagi. Jadi hanya langsung ketika klik dia akan ngeload peta seperti ini. Dan dia melihat frekuensi, dia akan menampilkan frekuensinya. Ketika lihat event, dia akan langsung menampilkan eventnya tanpa perlu ngeload gitu. Udah sekian, terima kasih.